Banting sendiri kok sama Bible-nya. Shalom. Joshua. Shalom. Iya, Iya. Kristen Joshua. Pengikut Kristus. Oh, pengikut Kristus. Oke. Ini nggak bawa kamar ya. Apa? Ini ya? Hah? Gimana? Yesus Kristus turun ke dunia tidak bawa agama, bawa keselamatan buat siapa yang percaya. Itu. Jadi gitu ya. Percaya selamat. Iya dong. Kalau percaya Yesus selamat ya. Kamu percaya nggak Yesus bilang? Ya, iya. Apa tuh? Ya udah. Diam dulu. Apa tuh? Kamu kan- Bilang apa tuh? Kamu kan bilang kalau percaya Yesus itu pasti selamat. Mengikutinya Ya. sama. Iya kan? Ya udah diikutin aja. Percaya nggak yang Yesus bilang untuk dapat hidup yang kekal itu mengenal bahwa ada satu-satunya Allah yang benar yang mengutus Yesus. Yesus itu utusan. Di Yohanes 17:3. Apa Itu bacaan? perkataannya Yesus. Loh, apa bacaannya katanya? Nih ya. Inilah hidup yang kekal itu nih, ku bacain ya. Coba dalil dong. Harus pakai Iya dalil itu loh. Ya memang itu dalil, woi. Yohanes 17:3 itu perkataan Yesus. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Pertanyaannya di situ yang benar, Allah yang benar ada berapa? Allah benar itu adalah dia dengan Allah Bapa itu satu hakikat. Kristus itu karena dia ada roh Allah sendiri. Ini ya, saya tanya Allah yang benar di situ ada berapa? Itu aja muter. Saya tanya, menurut Yesus di Yohanes 17:3 Allah yang benar itu ada berapa? Gini, dengerin dulu kan situ bertanya, saya jawab ya harus. Iya, jangan nggak nyambung juga jawabannya. Saya tanya ada berapa, kok malah ngasih cerita ke aku. Aku tanya ada berapa di situ Allah yang benar menurut Yesus. Juru selamat kita Yesus Kristus Tuhan. Nah kan nggak nyambung lagi. Aku tanya, aku nggak nanya juru selamat. Yang aku tanya, menurut Yesus di dalam Yohanes 17:3 ada berapa Allah yang benar? Allah yang benar ya, Allah Bapa, Allah, ya itu Yesus Kristus lah, Roh Kudus. Kenapa? Kok jadi tiga? Kok jadi tiga? Ada Allah Bapa, Allah Anak, Allah Roh Kudus. Kok jadi tiga? Woi, Allah Bapa, Allah Anak, Allah Ma, bukan Allah Ma, Allah Roh Kudus. Kok jadi tiga? Pak, Allah mau jadi 1000 pun dia punya kuasa kok. Kenapa sih itu pusing? Kenapa sih membatasi kuasa? Kau lah yang pusing. Wah. Gini. Kau bilang mau Berarti 1000 Allah situ pun. berarti Allah yang situ sembah nggak bisa ngapa-ngapain dong ya? Ini salah. Gila dia. Pertanyaan saya, menurut Yesus, ya udah kau kalau nggak bisa jawab, aku kasih tahu ya. Menurut Yesus di dalam Yohanes 17:3 Allah yang benar itu satu. Mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar Terus dan masalahnya mengenal gimana? Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Mana dalilnya dibukakannya dong? Jangan cuma ngoceh begitu. Aku kan Kau nggak punya Alkitab, kau nggak punya Bible. Oh lagi nyetir, awas mati loh. Lagi nyetir nekat debat. Emang kalau saya tampilin datanya kamu bisa baca? Iya, saya tampilin datanya ya. Iya. Boleh bertanya dong. Saya tampilin datanya dulu ya. Saya tampilin tadi minta datanya ditampilin. Woi. Kau tadi bilang minta aku tampilin data. Kau tadi minta aku tampilin data. Giliran aku mau tampilin data kok keserupan. Ini memang Kristen nih. Iya, Apa ya? tenang. Heran aku kalau orang Islam kan kalau mau diruqyah itu kan dibacain dulu ayat Al-Qur'an. Ini baru mau ditunjukin kok Kristen udah bereaksi ya. Kenapa ya? Udah bereaksi duluan gitu, belum dibaca. Udah keserupan, udah tantrum. Nih ya, Yohanes 17:3. Inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau satu-satunya Allah yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Ada satu Allah yang benar, Joshua Kucluk. Kok kau tadi tiba-tiba kau bilang ada Allah Bapa, Allah Anak,
Allah Roh Kudus. Banyak kali Allah. Sedangkan kata Yesus Allah yang benar cuma satu. Kok ngomong banyak kali, malah kau bisa bilang sampai 1000 juga Allah. Satu. Dengerin dulu nih. Apa? Tapi kenapa ada 3? Bukan 3, maksudnya kenapa ada Allah anak dia? Ada 3, ada 3. Udah Ya itu nggak benar, yang benar cuma satu, duanya nggak benar berarti itu. Kau bilang kenapa ada 3? Ya itu nggak benar, udah. Tahu memang katanya. Ya, yang turun ngamatkan kita gitu loh. Tahu tadi bilang katanya harus mengikut Yesus, pengikut Kristus biar selamat. Apanya yang kau ikut? Yesus ngomong satu-satunya Allah yang benar, kau jadikan 3, kau bantah lagi Yesus. Ini memang, aduh, kau bantah terus deh Yesus ini. Memang kau tuh hobinya melawan Yesus ya. Yesus itu turun. Saya nggak nanya itu loh, mau dia turun, dia naik, dia lompat. Aku nggak nanya, woi. Aku nggak nanya, nggak peduli mau dia turun, mau dia naik, mau dia loncat, mau dia salto. Aku nggak peduli. Aku nggak nanya itu loh. Apakah sama Allah yang disembah oleh Abraham sama Allah yang disembah oleh Nabi Muhammad? Sama tidak? Kau nanya Tuhan para nabi sekarang ya. Kau nanya Tuhan para nabi ya. Iya. Sebentar. Sebelum kita ke Tuhan para nabi, binatang. Diam dulu kau. Sebelum kita ke Tuhan para nabi, kita selesaikan dulu ya. Jadi menurut Yesus, satu-satunya Tuhan yang benar, satu-satunya Allah yang benar itu adalah Allah yang mengutus Yesus. Yaitu Allah Bapa tadi kau bilang sendiri, Allah Bapa, Allah Anak. Tapi Allah Anak, Roh Kudusnya ada berapa? 3 kata kau. Kok nggak benar berarti kau? Yang benar menurut Yesus ada satu Tuhan yang benar. Allah yang benar cuma satu menurut Yesus. Tapi menurut Joshua yang Kristen ini Allah ada 3. Nggak benar kau Joshua. Kau itu nggak benar Joshua. Gila lu bro. Ya. Jadi ternyata sudah terbukti Kristen melawan Yesus ya. Melawan Yesus ya. Oke. Sekarang kita mau ganti ke pembahasan di mana Tuhan Abraham ya. Betul. Coba. Betul. Kalau nggak aku tunjukin dalil ini sama Apa sih? tidak kan begitu kan? Ya udah, saya jawab ya. Baik, saya jawab. Kau dengarkan ya dan kau camkan baik-baik jawaban saya ya. Catat tuh, Oke. Catat ya. Catat ya. Kau buka kuping kau ya. Kau buka kuping kau ya. Kau tutup mulut kau ya. Oke. Mengenai Tuhan para nabi, Abraham, Ishak, Yakub dan sebagainya ya, Musa, Nuh, Nabi Isa ya, bahkan sampai baginda Nabi Muhammad SAW, semua para nabi hanya menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kau ingat, Islam itu kitab sucinya Al-Qur'an. Kami mengimani adanya Taurat, adanya Injil, itu diturunkan kepada nabi-nabi yang diutus terdahulu. Yang diutus kepada kepada Nabi Musa, kepada Nabi Isa ya. Kami percaya itu. Tapi apakah mereka menyembah Tuhan yang lain? Tidak. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa taala. Di mana datanya? Oh, diam. Kau jangan kepanasan, kau jangan kesurupan. Di mana datanya? Sangat jelas datanya. Kau diam dulu lah. Hei, birahi sekali kau. Ya. Nabi Ibrahim, Nabi Yakub ya. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 131, 132, bahkan di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-67, Nabi Abraham, Yakub ya, Ibrahim, Yakub, mereka adalah seorang Muslim. Mereka bukan seorang Yahudi, mereka bukan seorang Nasrani, tetapi mereka adalah seorang Muslim, orang-orang yang berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tuhannya Allah. Kemudian Nabi Nuh di dalam surat Yunus ayat 72. Nabi Nuh juga adalah seorang Muslim. Dia hanya menyerukan kepada siapa? Menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala karena dia adalah seorang Muslim, orang yang berserah diri kepada Allah. Kemudian di dalam surat Yunus ayat 84 itu adalah Nabi Musa. Nabi Musa sendiri juga mengajarkan apa? Menyembah kepada Allah, berserah diri kepada Allah. Musa adalah seorang Muslim ya, di dalam surat Yunus ayat 84. Kemudian Nabi siapa lagi? Nabi Isa ya, Nabi Isa di dalam surat Ali Imran. Oh jangan panas lah kau, woi. Muslim itu bukan maling kitab. Saya jawab berdasarkan Al-Quran. Kau diam. Muslim, orang Islam itu bukan maling kitab ya. Jadi kau diam. Aku jawab berdasarkan Al-Quran. Diam kau ya. Nabi Isa sendiri di dalam surat Ali Imran ayat 52, pengikut Nabi Isa itu semua pun adalah Muslim ya.
Itu ada di dalam surat Ali Imran 52. Mereka menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kami nggak kaget, bahkan Nabi Muhammad membawa Al-Quran di dalam surat Toha ayat 14. Di situ dikatakan apa? Nabi Musa saat disuruh menyembah kepada siapa? Mana ada dalil? Setan juga nih orang. Oh, diam dulu lah. Bahkan ya, Nabi Musa itu juga disuruh apa? Menyembah kepada Allah. Jelas, sesungguhnya aku ini Allah, sembahlah aku dan dirikanlah sholat untuk mengingat aku. Semua nabi muslim, Tuhannya Allah, mereka pun mendirikan sholat hanya untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang pertanyaan saya, kau jawab ya. Ya, di mana Tuhannya Abraham, Ishak, Yakub yang kau bilang tadi itu, di mana mereka menyembah manusia bernama Yesus? Mana katanya? Sudah saya tunjukkan tadi ya, data-data semua sudah saya sebutkan. Kalau semua para nabi hanya menyembah kepada Allah. Sekarang kau tunjukkan Abraham, Ishak, Yakub ya, Musa nyembah Yesus. Mana, woi? Di mana Abraham disuruh menyembah Allah? Setan. Mana dalilnya kau binatang juga? Mana dalilnya? Mana? Kau budek kah binatang? Ini memang ya, oten-oten kalau mau naik diskusi coba beli cotton bud dulu ya. Cotton bud itu murah loh dek. Beli ngecer, kau beli ke warung beli ngecer kan bisa loh dek. Nggak ada. Itu kan kau yang punya narasi. Oh nggak ada, oke ya, memang nggak ada. Di dalam Bible itu nggak ada satu nabi pun yang menyembah Yesus sebagai Tuhan. Ya, ajaran Abraham, ajaran Ishak, ajaran Yakub, ya, bahkan ajaran Yesus sendiri tidak pernah mengajarkan untuk menyembah manusia yang bernama Yesus. Nggak ada, ya. Iya, nggak ada dalilnya, memang nggak ada. Di Bible nggak ada dalilnya Abraham untuk menyembah manusia namanya Yesus. Ya, nggak ada. Kalau di Al-Quran sudah jelas, semua para nabi menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Bisa tunjukkan satu data? Oh, nggak ada. Yuk, tengah kau. Tahu? Udah nggak ada ilmu, kok nggak bisa diskusi. Minimal kalau nggak ada ilmu tuh bisa diskusi gitu loh. Bisa dengerin, bisa gantian bicara, ya kan? Kau udah nggak ada ilmu, kok nggak mau gantian bicara? Dasar sampah dunia kau. Silakan Ustaz Miftah. Iya. Nauzubillah, tsumma nauzubillah ya teman-teman. Itulah yang kita saksikan ya, ketika mereka itu menyembah anak manusia gitu. Dan itu tidak aneh ya teman-teman. Al-Quran sendiri sudah menarasikan perilaku-perilaku mereka ketika berkomunikasi, apalagi berdiskusi gitu kan, seperti tadi. Bible-nya sendiri dibantahnya gitu ya. Mereka mengklaim pengajaran Yesus, tetapi justru apa yang dikatakan Yesus tidak mau peduli gitu. Mereka itu seperti kuku bukti. Jadi dibiarkan atau tidak dibiarkan, mereka itu memang seperti guguk gitu loh. Dan itu sudah digambarkan di dalam Al-Quran, yaitu di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-176. Walau syi'na la rafa'nahu biha walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawa famathaluhu kamathalil kalb. Jadi kata Allah, sekiranya kami menghendaki, niscaya kami tinggikan derajatnya dengan ayat-ayat tersebut. Tetapi dia cenderung kepada dunia, mengikuti keinginan-keinginannya yang rendah. Iya kan? Keinginan yang rendah. Kita diberi akal tapi sungsang, diberi otak isinya belekutak, diberi hati tidak untuk mencermati. Coba, maka kata Allah, famathaluhu kamathalil kalb, maka perumpamaan mereka itu seperti apa? Seperti anjing